guys, assalamualaikum. Hari ini kita mau menelusuri Makam Ulu, kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Penasaran? Simak baik-baik videonya ya. Mahakam Ulu, salah satu kabupaten paling muda di Kalimantan Timur yang menyimpan kekayaan alam juga budaya yang sangat besar. Nah, di Mahulu sendiri juga terdapat 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun atau yang sering disebut sebagai Ujoh Bilang, Long Hubung, dan juga Laham. Ibu kota Mahakam Ulu berada di ujung Bilang, wilayah yang terbentang seluas 15.315 km persegi yang diapit hutan tropis, sungai besar, dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini berdiri pada tahun 2013 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, dikepalai oleh Bupati Bonifasius Belawan G, juga Wakil Bupati Yohanes Avun. Wilayah ini kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Sungai Mahakam sendiri menjadi nadi utama yang menyediakan transportasi, perikanan, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hasil hutan seperti rotan, damar, dan madu hutan menjadi andalan masyarakat sekitar. Potensi energi terbarukan juga ada dari aliran sungai yang sedang dikembangkan di beberapa wilayah Kabupaten Mahulu. Masyarakat Mahakam Ulu sendiri dikenal tangguh dan hidup yang selaras dengan alam. Mayoritasnya yang merupakan suku Dayak masih mempertahankan tradisi seperti gotong royong, juga seni suku Dayak yang berdiam di Pulau Kalimantan. SDM di sini adalah kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga kelestarian budaya. Salah satu tantangan terbesar Mahakam Ulu adalah infrastrukturnya. Selama bertahun-tahun, Sungai Mahakam menjadi jalur utama transportasi warga, juga jalur perdagangan. Tapi, kondisi sungai yang tergantung cuaca sering menghambat aktivitas ekonomi warga. Kini, pemerintah mulai membuka akses jalan darat dari Kutai Barat menuju Ujoh Bilang. Meski belum sepenuhnya rampung, jalan ini menjadi harapan baru untuk menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil bumi. Selain itu, dibangun juga jembatan, dermaga, jaringan listrik, dan tower internet agar masyarakat makin terhubung. Walau masih ada keterbatasan di beberapa desa, langkah ini menandai perubahan besar dari daerah yang dulunya terisolasi dari luar menjadi wilayah yang mulai terbuka dan siap untuk berkembang. Saat akses mulai terbuka, potensi baru pun ikut bangkit karena sejak dahulu Mahakam Ulu punya pesona alam dan budaya yang luar biasa, tapi selama ini tersembunyi karena sulit dijangkau. Kini, semakin banyak orang yang mulai melirik wisata alam seperti air terjun Data Bilang, Gua Batu Atas, dan desa-desa adat Dayak dengan rumah lamin dan tarian hudok yang memukau. Keindahan alam yang berpadu dengan kearifan lokal menjadikan Mahakam Ulu sangat potensial untuk ekoturis atau wisata berbasis alam dan budaya. Bukan cuma pariwisatanya nih, ekonomi kreatif juga mulai tumbuh. Warga mengembangkan UMKM lokal seperti anyaman rotan, madu hutan, dan kopi lokal, juga kuliner-kuliner khas pedalaman. Produk-produk ini kini bisa dikenal lewat media sosial dan pasar daring, memberikan peluang baru bagi masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi. Dengan dukungan infrastruktur dan promosi yang berkelanjutan, Mahakam Ulu bisa jadi contoh bagaimana daerah terpencil berubah menjadi pusat ekonomi kreatif dan wisata hijau di Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur dan bangkitnya UMKM membuka
membuka peluang baru bagi Mahakam Ulu. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, membuat wilayah ini punya potensi besar untuk perdagangan lintas negara dan pengembangan ekonomi perbatasan. Selain itu, Mahakam Ulu juga berdekatan dengan wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Posisi strategis ini menjadikannya calon daerah penyangga ekonomi dan sumber logistik hijau, terutama di sektor pangan, energi, dan pariwisata alam. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan modernisasi. Kekuatan Mahakam Ulu ada pada sumber daya manusianya yang tangguh dan komitmen masyarakatnya untuk maju tanpa kehilangan jati diri. Jika potensi ini terus dikelola dengan bijak, Mahakam Ulu bisa menjadi contoh daerah kecil yang tumbuh besar lewat kolaborasi, kemandirian, dan cinta terhadap alamnya. Harapan kami untuk Mahakam Ulu yaitu kami berharap bahwa Mahakam Ulu dapat terus bertumbuh tanpa kehilangan jati dirinya. Kami juga khawatir bahwa Mahakam Ulu bisa rusak atau dikorbankan demi pembangunan yang lebih cepat. Kami berkomitmen untuk bersama menjaga Kaltim tetap hijau, sejahtera, dan juga berdaya. Nah, gimana guys penjelasan dari video-video tadi? Mengerti kan? Kalau begitu, see you next time.